له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على Muhammad wa ala alihi. Dalam perjuangan beliau. Jadi kadang seorang pejuang mendapatkan energi baru dari istrinya atau mungkin dari ibu kandungnya. Salah satu contoh kasus seorang pejuang yang mendapatkan energi langsung dari ibu kandungnya sendiri, yakni Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini putranya Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma ini kakak kandungnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ayahnya Abdullah bin Zubair adalah Zubair bin Awam, yang juga salah satu pengawal Nabi, dan dia juga dijamin termasuk dari 10 orang yang dijamin untuk masuk ke dalam surga. Abdullah bin Zubair, dia mengangkat senjatanya melawan tindak kezaliman. Jadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi khalifah dan pusat pemerintahannya adalah di Damaskus, Suriah, kemudian tiba-tiba Muawiyah itu mengangkat putranya yang bernama Yazid, yang usianya antara 18 tahun, tiba-tiba diangkat untuk menjadi penggantinya. Dan ini menyalahi perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perpindahan kekuasaan. Jadi sempat terjadi polemik, Pak, berkepanjangan ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, Muawiyah tidak setuju, sehingga terjadi pertempuran dua pasukan sampai kemudian akhirnya Ali mengambil kompromi, kekhalifahannya diberikan kepada putranya Hasan. Tapi Hasan hanya memimpin 8 bulan. Kemudian terjadi perjanjian dengan Muawiyah. Akhirnya kekuasaan diberikan kepada Muawiyah. Dan perjanjiannya nanti khalifah berikutnya dipilih dengan cara musyawarah. Tapi ternyata Muawiyah kemudian memberikan kekhilafan kepada putranya, yang dianggap oleh sebagian kaum muslimin pada saat itu putranya Yazid ini belum layak untuk jadi khalifah. Pertama, karena usianya terlalu muda, sekitar 18 tahun. Yang kedua, Yazid ini dianggap beberapa perilakunya kurang menunjukkan etika seorang pemimpin, sehingga ketika Yazid ini menjadi pemimpin, banyak yang menolak, sehingga kaum muslimin ketika itu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang memuja-muja Yazid. Pokoknya apapun Yazid tetap pemimpin dan benar. Ini kelompok yang terlalu memuja-muja Yazid sehingga lupa dengan perilaku-perilaku yang kurang baik dari Yazid. Agak terkesan menjilat juga. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang terlalu ekstrim memusuhi Yazid. Sampai-sampai Yazid dikatakan Yazid itu kufur, Yazid itu kafir, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada beberapa perilaku ya yang kurang pantas yang dilakukan dia, namanya anak muda besar di istana. Ya, bahkan sebagian di situ ada seorang penyair mengatakan, bagaimana kami akan memberikan baiat kami kepada orang yang masih minum minuman keras. Tapi itulah yang terjadi dalam sejarah. Sehingga kelompok yang kedua terlalu ekstrim memusuhi Yazid, seolah-olah tidak ada kebaikan sama sekali terhadap Yazid. Jadi kelompok yang pertama terlalu ekstrim menjilatnya, kelompok kedua terlalu ekstrim menolaknya. Maka kelompok yang ketiga adalah kelompok yang melihat dari sisi baik dan buruknya. Kalau ada baiknya dari Yazid, ya diakui ada baiknya. Kalau ada buruknya, ya dikatakan itu buruknya. Nah, di antara orang yang menolak untuk membaiat Yazid ada 3 tokoh. Yang pertama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali. Yang kedua adalah Abdullah bin Zubair,
putranya Asma binti Abi Bakar, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Umar. Tapi kemudian Yazid mengatakan, paksa itu Husain bin Ali itu berbaiat kepadamu, paksa itu Abdullah bin Zubair untuk berbaiat kepadamu. Kalau Abdullah bin Umar nggak usah dipaksa, karena dia bukan ancaman. Karena Abdullah bin Umar termasuk orang-orang yang ya sudah, siapapun yang memimpin dalam hal kebaikan kita taat, dalam hal yang nggak baik kita tidak taat. Jadi Abdullah bin Umar dianggap bukan ancaman. Tapi yang dua, Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair dianggap ancaman. Dan di antara cara-cara Yazid ketika itu adalah semua lawan politiknya diberangus, termasuk kemudian Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kemudian gugur di Karbala. Nah, sementara Abdullah bin Zubair dia kemudian mendirikan kekhilafahan tandingan karena dianggap Yazid ini kurang memenuhi syarat. Abdullah bin Zubair kemudian di wilayah Hijaz dan Mekah mendirikan kekhilafahan tandingan, kepemimpinan tandingan. Jadi ada dua, yang satu Yazid, satu Abdullah bin Zubair. Maka kemudian Yazid mengirimkan pasukan dipimpin oleh panglimanya yang bernama Hajjaj bin Yusuf An-Saqafi, di mana Hajjaj bin Yusuf An-Saqafi ini dikenal bukan sang manusia haus darah. Siapapun lawannya diberangus semuanya, Hajjaj bin Yusuf. Maka akhirnya Abdullah bin Zubair tahu pasukan Hajjaj menuju ke tempatnya. Maka Abdullah bin Zubair datang kepada ibunya dengan mengenakan baju perang, baju besinya, kemudian helm besinya, kemudian dengan perisai dan pedangnya dia datang kepada ibunya. Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Yang ketiga itu Asma usianya sudah 90 tahun lebih. Maka dia datang kepada ibunya, ya Umma, wahai ibuku, saya akan bertempur dengan pasukannya Yazid. Dan ini buat saya adalah jihad melawan kedzaliman terhadap konstitusi yang telah ditetapkan. Maka kemudian ibunya berkata, in kunta anal haq fasbur alaihi. Wahai putraku, kata ibunya, kalau engkau berada di atas kebenaran dan engkau yakin itu benar, teguhlah kau di atas kebenaran itu. Wa qatil fi sabilillah, dan lawanlah orang-orang yang zalim itu di jalan Allah. Seandainya kau mati, kau akan mati syahid. Kemudian ibunya hendak mencium kening putranya, ternyata dia pakai baju besi, helm besi, dan baju perangnya besi semua. Maka kata ibunya yang buta Asma, dia meraba-raba kemudian berkata, maha dan libasul lagi ihtaja syahadat fi sabilillah. Kata ibunya, ini pakaian apa ini? Apakah seperti ini pakaian bagi orang yang menginginkan mati syahid? Baju besi kamu terlalu berat, gerakanmu akan lambat. Lepaskan baju besi sehingga gerakanmu akan menjadi kuat, menjadi lincah, dan pakailah baju double sehingga auratmu tidak tersingkap seandainya kau mati syahid. Maka dilepaskan baju besinya. Dia hanya mengatakan helm besinya dengan perisainya. Maka dia bertempur sampai akhirnya Abdullah bin Zubair gugur di medan perang, dan oleh Hajjaj bin Yusuf jasadnya disalib di tengah-tengah lapangan. Jadi sengaja Hajjaj bin Yusuf ini ingin menghinakan Abdullah bin Zubair. Dia adalah putra dari sahabat Nabi Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga, dan ibunya adalah putri dari Abu Bakar. Dihinakan di tengah-tengah lapangan. Kemudian ibunya mendengar bahwa putranya telah syahid, didatangi putranya. Kemudian ketika dia mendekati kepada putranya, datanglah Hajjaj bin Yusuf. Kata Hajjaj bin Yusuf, ilaiki ya umma wasbiri. Kata Hajjaj bin Yusuf, wahai ibu, bersabarlah engkau atas wafatnya putra, atas kematian putra. Maka Asma binti Abi Bakar marah, la ummalaka
ummu hadal masuk. Gak ada ibu-ibuan buat kamu. Saya bukan ibumu, saya adalah ibu orang yang mau salim di tengah lapangan. Demi Allah, kau akan mendapatkan fitnah yang sampai hajat. Dan ternyata benar hajat nanti meninggalnya sengsara gitu ya. Nah, akhirnya inilah Abdullah bin Zubair yang mendapatkan support langsung dari kandungnya. Kemudian sejarah mencatat bagaimana seorang pejuang di Libya. Jadi di Libya itu ada seorang pejuang yang melawan penjajahan Italia, namanya Syekh Umar Mukhtar. Umar Mukhtar ini dulunya guru ngaji, Pak. Guru di masjid, ngajarnya anak-anak kecil baca Iqra, baca Quran. Tapi karena kemudian Italia menyerang, menjajah, yang tadinya guru ngaji terpaksa harus angkat senjata. Dia bukan tentara, dia hanya seorang guru ngaji. Memiliki, kami serahkan semua kepada Baitul Mal untuk digunakan kepentingan negara. Maka kemudian yang makmur rakyatnya, walaupun Umar itu cuma memimpin 2 tahun 5 bulan, tapi dalam kepemimpinan Umar tidak ada orang yang mau dikasih zakat. Tidak ada yang mau dikasih zakat. Ketika dikasih zakat, Pak, zakat, oh enggak, saya udah cukup. Di era kepemimpinan Umar ini, rezeki saya berlebih. Kalau saya menerima zakat, saya boleh. Sampai menarik zakatnya minta berhenti. Pak, nggak ada yang mau apa, nggak ada yang menerima zakat. Tapi Umar dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan, makan dalam kesederhanaan dan sebagainya. Bahkan Umar itu, kalau urusan pribadi keluarganya datang, lampunya dimatiin, Pak, lampu minyak. Lampu minyaknya dimatiin, sehingga keluarganya nanya, wahai Umar, kok dimatiin nih lampu minyak malam-malam gelap begini? Kalau kepentinganmu untuk urusan pribadi keluarga, saya matiin, karena ini dibayar minyaknya oleh negara. Tapi kalau urusan negara, saya nyalain lagi. Sampai segitunya Umar, saking berhati-hati. Dan Umar kemudian dipuja-puja pada zamannya menjadi khalifah yang adil. Umatnya yang hidup sederhana, rakyatnya yang makmur. Tapi ada harga yang harus dibayar mahal. Fisik Umar kemudian kurus, kurang tidur, makannya juga tidak banyak. Kurus sehingga istrinya melihat Umar yang dulu gagah itu kelihatan sekarang lebih kurus. Maka istrinya memberikan support moral. Tiba-tiba sang istri membawa seorang gadis yang dulu pernah dicintai oleh Umar bin Abdul Aziz. Sang gadis dibawa ke rumahnya, wahai Umar, sebagai istri saya ingin memberikan support moral kepada ini, saya bawa gadis yang dulu kau cintai, nikahin dia. Itu luar biasa itu istri. Mana sekarang ada istri yang nawar begitu? Diancam dia, awas mau kawin lagi, keluar dari rumah, kalau gitu. Kalau sekarang ini istrinya Umar bin Abdul Aziz dibawa itu gadis, dibawa sebagai support moral, saya nikahi Umar biar kau lebih happy, lebih berbahagia memimpin. Umar terkejut itu. Saya di tengah-tengah membuat sebuah perubahan untuk diri saya dan keluarga saya serta keluarga istana, tiba-tiba istrinya menawarkan seorang gadis yang dulu pernah dia cintai. Yang cinta itu tidak sampai karena status sosial, karena strata sosial. Sekarang istrinya malah datang memberikannya kepada suaminya. Maka Umar menyatakan, aku berada di persimpangan jalan. Meneruskan perubahan ini untuk diriku dan keluargaku serta keluarga istana, hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kata mewah. Tiba-tiba menawarkan di gadis, apa nanti kata orang? Walaupun sebenarnya seandainya Umar menikahi dia, jangan apa-apa khalifah. Tapi Umar kemudian mengatakan, begini aja, dia carikan pemuda tampan, dia nikahkan ke gadis dengan pemuda tampan tadi. Kau nikahlah dengan pemuda ini, aku biayai semua pernikahannya. Dibiayai oleh Umar. Istrinya terkejut, dulu kau kan menginginkan gadis, tapi karena aku cemburu maka aku tak mau. Sekarang
dia dengan pemuda lain. Apa cintamu sudah hilang, wahai Umar? Sang gadis pun menangis sebelum dia dinikahkan, pun nangis. Kemudian sebelum dia meninggalkan rumah Umar, dia berkata, wahai Umar, dulu engkau begitu mencintai aku, wahai Umar. Tapi kenapa sekarang kau malah menyuruh aku menikah dengan orang lain? Apa cintamu sudah pupus dan hilang? Maka Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dengan kesederhanaannya, dengan niat untuk merubah keluarga dan keluarga istana, maka dia berkata, cinta itu tetap ada. Cinta itu tidak pernah hilang. Bahkan sekarang cinta itu semakin dalam. Tapi ada cinta di atas cinta. Aku lebih mencintai rakyatku daripada diriku sendiri. Kalau aku memilih kau untuk aku nikahi, berarti egoku terhadap diri sendiri dan kekuasaanku masih besar. Tapi aku lebih cinta kepada rakyatku. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Menikahlah dengan pemuda ini. Itu Umar bin Abdul Aziz. Cintanya tidak hilang, tapi justru makin mendalam. Support dari seorang istri terlihat langsung ini dari istri seorang Umar bin Khattab, dan istrinya bernama Fatimah. Maka berbahagialah orang-orang yang namanya Fatimah. Nah, ini jadi subhanallah, di balik hebatnya seorang pejuang, di situ ada wanita yang luar biasa. Kalau dia bukan istrinya, maka biasanya dia adalah ibu kandungnya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita wanita-wanita di rumah kita yang bisa mensupport perjuangan kita, sehingga kita tidak patah di tengah jalan. Itu aja yang saya sampaikan. Aku lupa lihada. Salam.